Dan salat juga merupakan jalan keluar. Nabi SAW jika terhimpit dengan sesuatu, maka beliau segera sholat. Ringan setelah itu. Dan ini sepadan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Kita minta tolong kepada siapa? Kepada Allah, tapi dengan sebab, dengan cara melakukan salat dan bersabar. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama juga adalah faidah-faidah salat bagi kehidupan seseorang. Ini hal yang juga bisa mentarghib, menambah motivasi bagi seorang untuk menjaga salatnya. Ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau membebankan kita dengan suatu syariat, suatu amalan, kecuali pasti ada maslahat kebaikan pada amalan tersebut. Apapun dia, kita tahu atau tidak tahu, kita diperintahkan berpuasa, pasti ada kebaikan pada puasa itu. Kita diperintahkan sholat, pasti ada kebaikan pada sholat itu. Ya. Kita tahu atau tidak kita tahu. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikam wa masalih al-ibad fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihun kulluha wa hikmatun kulluha. Maka sungguh syariat ini dibangun dan asasnya, pondasinya adalah hikmah. Apa hikmahnya orang sholat? Dan kebaikan untuk hamba pada kehidupannya di dunia dan kehidupannya untuk akhirat. Dan dia adalah keadilan seluruhnya, dan dia adalah rahmat seluruhnya, dan dia adalah kebaikan seluruhnya dan hikmah seluruhnya. Allah tidak mewajibkan sesuatu untuk membuat orang sakit, Pak. Puasa, walaupun dia menahan makan dari pagi sampai sore, ingat, puasa itu bukan membuat seorang sakit, bahkan membuat seorang sehat. Dari sisi kedokteran menyebutkan, ya, kalau kita nasihatnya kepada anak, makan ki, jangan terlambat makan. Kalau terlambat makan apa? Bisa sakit, bisa mah, ya kan? Benar dari sisi kedokteran. Coba kaitkan dengan puasa. Ada tidak seorang dokter yang mengatakan jangan puasa karena kalau puasa nanti kambuh sakit mah? Tidak. Karena puasa pakai cara, ada sahur, ada buka, ada pengaturan tersendiri, hikmah di balik itu. Ya. Beda dengan nasihat tadi. Kebaikan yang nampak. Salat banyak kebaikan pada salat. Ya. Kebaikan seluruhnya.